Hidup tidak pernah lepas dari masalah. Ada orang yang tampak baik-baik saja di luar, padahal di dalam hatinya sedang berjuang keras. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang patah hati, ada yang sakit, ada juga yang setiap hari berperang dengan pikirannya sendiri. Masalah tidak bisa dihindari. Kita semua akan mengalaminya. Tapi, mengapa ada orang yang tetap tenang meski diterpa badai? Sementara yang lain mudah hancur, jawabannya ada pada cara kita memaknai dan merespons masalah. Filsafat Stoikisme yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu menawarkan jalan. Sebuah cara pandang yang membuat kita bisa menghadapi masalah dengan kepala dingin, hati tenang, dan tetap berdiri tegak. Hari ini, kita akan membahas bagaimana Stoikisme bisa membantu kita menghadapi masalah lewat prinsip, teknik, dan kisah nyata para filsuf Stoik. 1. Inti Stoikisme dalam menghadapi masalah. Stoikisme punya ajaran inti. Ada hal yang berada di dalam kendali kita, dan ada hal yang berada di luar kendali kita. Masalah muncul karena kita mencampur adukan keduanya. Contoh nyata, kita marah karena hujan turun saat ada acara penting. Tapi apakah hujan dalam kendali kita? Tidak. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita merespons. Kita kecewa karena orang lain menjelekkan kita. Apakah ucapan mereka dalam kendali kita? Tidak. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Kita takut kehilangan pekerjaan. Apakah keputusan perusahaan sepenuhnya di tangan kita? Tidak. Tapi kita bisa mengendalikan skill, kerja keras, dan sikap kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, menulis dalam Meditations, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian di luar dirimu. Sadarilah itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dengan cara pandang ini, masalah bukan lagi musuh, melainkan latihan untuk melatih kebajikan. 2. Kisah Marcus Aurelius, kaisar di tengah krisis. Bayangkan kamu seorang kaisar, pemimpin tertinggi dari kerajaan terbesar di dunia saat itu. Namun, hidupmu penuh dengan masalah. Kekaisaran Romawi menghadapi perang di perbatasan. Wabah penyakit melanda, membunuh jutaan orang. Politik dipenuhi pengkhianatan, bahkan keluarganya sendiri menghadapi konflik. Itulah hidup Marcus Aurelius. Di tengah tekanan sebesar itu, dia masih sempat menulis Meditations, sebuah catatan pribadi untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia menulis, jika kamu kesulitan menghadapi sesuatu, ingatlah, bukan kejadian itu yang berat, melainkan penilaianmu tentangnya. Marcus mengajarkan kita bahwa masalah sebesar apapun bisa dihadapi dengan ketenangan pikiran. 3. Teknik Stoik, Negative Visualization. Stoik menggunakan teknik negative visualization, membayangkan kemungkinan buruk sebelum terjadi, bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk mempersiapkan mental. Contoh sederhana, sebelum berangkat kerja, bayangkan ada kemungkinan macet, hujan deras, atau bos marah. Jika itu terjadi, kita sudah siap. Jika tidak terjadi, kita lebih bersyukur. Seneca menulis, dia yang mengantisipasi penderitaan tidak akan menderita ketika penderitaan itu datang. Di dunia modern, teknik ini sangat berguna. Bayangkan sebelum presentasi, kita membayangkan kemungkinan proyektor rusak atau audiens tidak antusias. Dengan begitu, kita tidak panik ketika hal itu benar-benar terjadi. 4. Epictetus, dari budak menjadi guru. Epictetus lahir sebagai seorang budak. Dia tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa memilih pekerjaan, bahkan tubuhnya pernah rusak karena perlakuan tuannya. Namun dia berkata, kau bisa merantai tubuhku, tapi tidak bisa merantai pikiranku. Epictetus mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh penderitaan, kita selalu punya kebebasan batin. Masalah terbesar sekalipun tidak bisa menyentuh pikiran kita, jika kita tidak mengizinkan. Inilah kekuatan Stoikisme.
Bahkan seorang budak bisa merasa lebih bebas daripada tuannya karena dia menguasai pikirannya sendiri. 5. Memento mori, ingat kematian. Masalah sering terasa besar karena kita lupa satu hal, hidup ini singkat. Stoikisme mengajarkan memento mori, ingatlah kematian, bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk membuat kita sadar apa yang benar-benar penting. Contoh, apakah layak marah berjam-jam hanya karena orang lain memotong antrean jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa waktu hidup kita terbatas? Apakah perlu tenggelam dalam stres karena komentar orang di media sosial, padahal hidup kita bisa berakhir kapan saja? Epictetus berkata, "Kamu akan mati, bukan lama lagi. Maka kendalikan dirimu dan jangan sia-siakan hidupmu pada hal-hal kecil." Memento mori membantu kita menempatkan masalah pada perspektif yang tepat. 6. Journaling Stoik, menulis untuk menenangkan pikiran. Marcus Aurelius menulis setiap malam, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Hasilnya adalah Meditations, yang hingga kini masih dibaca jutaan orang. Journaling membuat masalah yang kacau di kepala jadi jelas di kertas. Praktik. 1. Tulis masalah yang sedang kamu hadapi. 2. Bagi menjadi 2, yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa. Agar fokus pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan. Dengan cara ini, masalah jadi lebih ringan, karena kita tahu apa yang harus dilakukan. 7. Reframing, mengubah sudut pandang. Stoik melihat masalah bukan sebagai bencana, melainkan sebagai latihan. Contoh, macet, latihan kesabaran. Dihina, latihan keteguhan hati. Gagal, latihan kerendahan hati. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, masalah bukan pada kenyataan, tapi pada cara kita menafsirkannya. Dengan mengganti perspektif, masalah bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh. 8. Stoikisme di dunia modern. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Masalah modern memang berbeda, tapi prinsipnya sama. 1. Media sosial. Kita tidak bisa mengendalikan komentar orang, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. 2. Pekerjaan. Kita tidak bisa mengendalikan semua bos atau klien, tapi kita bisa mengendalikan etos kerja kita. 3. Cinta dan persahabatan. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain, tapi kita bisa mengendalikan kesetiaan dan kejujuran kita. 4. Kesehatan mental. Kita tidak bisa mengendalikan semua peristiwa buruk, tapi kita bisa mengendalikan cara berpikir, cara bernapas, dan cara menerima kenyataan. Stoikisme tetap relevan karena masalah manusia selalu sama. Bagaimana menghadapi rasa sakit, kehilangan, dan ketidakpastian. Jadi bagaimana cara tenang menghadapi masalah dengan stoikisme? Bedakan mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak. Gunakan negative visualization untuk siap menghadapi kemungkinan buruk. Ingat memento mori, hidup ini singkat. Jangan sia-siakan untuk hal kecil. Lakukan journaling untuk menata pikiran. Reframe masalah sebagai kesempatan untuk tumbuh. Masalah tidak akan pernah hilang. Tapi dengan stoikisme, kita bisa menghadapinya dengan ketenangan. Ingat kata Marcus Aurelius, hidupmu akan bahagia jika kamu belajar menerima apa yang diberikan alam kepadamu dan mencintai apa yang terjadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.